Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Yuliastanti Mondo, pendamping PKH Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Hari ini kita pertemuan kelompok P2K2 dan akan belajar tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Kalau di sini kira-kira ada yang anak stunting? Oh, penerima. Apa itu stunting? Apa itu stunting? Apa yang kadar posyandu ini, apa itu stunting? Apa? Anak yang pertumbuhannya anak gunung. Sesuai dengan umur. Jadi misalnya dia seumur 10 tahun, DP tinggi cuma sama dengan anak umur 5 tahun dan 6 tahun. Lalu kalau PKH kita rasa tidak ada. Mungkin yang di lingkungan ibu-ibu ada? Di lingkungan tidak ada. Yang ada hadir. Misalnya contoh, ini cuma contoh. Misalnya kalau ibu-ibu ada yang anaknya yang mengalami stunting, apa yang dilakukan? Misalnya kalau memiliki anak kan, siapa ini anak ini so umur begini masih begini terus. Apa yang ibu-ibu akan lakukan? Anak tuh mau bikin bagaimana? Mau bawa di tukang urut, mau bawa di dukun mana, atau mau bawa di posyandu puskesmas? Hah? Puskesmas. Kemana? Posyandu. Iya, ke layanan kesehatan. Tentu kalau di desa yang ada adalah posyandu. Posyandu kalau tinggal satu masih di puskesmas. Jadi itu jika tidak karena kan ini salah satu program seluruh dunia ini penanganan masalah stunting ini dia. Jadi yang dikhususkan ini adalah ibu PKH penerima bansos, karena di penerima bansos ini kan ada yang penerima BPNT dengan ada kesehatan dan pendidikan toh. Kalau stunting ini berarti khusus ke posyandu, maka dapat tahu karena dia dari bayi masih di dalam catatan khusus. Ini anak ini so lahir, DP pertumbuhan orang pantau lagi. Kalau misalnya 4 tahun ke atas, 2 tahun ke atas, berapa lihat di situ. Tapi ada biasa kalau di kesehatan biasanya dia bilang kalau anak stunting DP otak juga pelang. DP otak pelang. Terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Yang Bapak Ibu dapat mendatangi lembaga sebagai berikut. Saya puskesmas, posyandu, Pusat Kesejahteraan Sosial SLRT, ada di sini. Sosial, warung, kontak telepon pelayanan sosial anak TPA, ada di nomor telepon. Balai Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus anak atau ANPK. Peserta juga dapat melaporkan kepada petugas sosial SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di daerah masing-masing seperti pendamping PKH misalnya. Kalau ada maka pendamping PKH boleh mau lapor akang bahwa ibu itu di tetangga apa kita itu ada yang sama dengan DP ini, sama dengan stunting ini anak ini dia. Maka nanti kita yang kasih rekomendasi kalau cocoknya bagusnya memilih posyandu. Karena kan posyandu kan selalu ada. Saat belum ada layanan posyandu, silakan ke puskesmas. Jadi pendamping sosial di sini ada PKH, BPNT, UB, Sakti, Pekerja sosial
aku melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Kira-kira fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Apa yang akan dilakukan? Kira-kira? Oh? Maya iat pagkumian ni tubig takot dang. Yan suruh bikin air toh baru mau kasih sampai kasar bikin magdala kasih siram kasih mandi popo potang kasih semur di bukan apa atau nyanda pergi suruh uru toh biasa kan orang pemahaman orang Asia dulu dah ketika anak sakit begitu dengan model ini sama dengan stunting ini yang tak pikir itu jadi semua tergantung pada keluarga itu. Jadi karena sama Dedi mulai saat ini bisa dikasih lingkungan yang bagus, layanan kesehatan ada. Ada tuh begitu. Kan kalau orang hamil tuh mau suka yang enak-enak. Karena kasih yang enak ada doi yang mana-mana akhirnya mencari tadi jual kopi kerja pak orang supaya dipegang dibayar salah satunya pemenuhan pun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos pemenuhan anak serta memberikan stimulus kena stunting. Orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin buruk. Orang tua masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Mesos yang ada di wilayah Bakauheni untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi ya, puskesmas dengan posyandu atau tanya Pak Bidan. Ada di sini Bidan kan? Dari kampung. Jangan tanya Pak Dukun. Kan Pak RT orang di balapor tapi balapor dengan cara yang bagus. Jangan kan ada orang memang suka tapi ini orang yang ini kan kadang-kadang dia tersinggung apalagi orang tua penipu anak mau bikin ngapain anak mau terpikir begitu. Ada aja. Baru kepala dusun. Ada aja. Ketua RW, kantor desa, kelurahan Posyandu, puskesmas desa, Karang Taruna, pendamping sosial, penyuluh sosial, sekretariat PKH desa, pekerja sosial dan relawan. Jadi kantor kecamatan, puskesmas kecamatan, TKSK, koordinator pendamping sosial tingkat kecamatan, sekretariat PKH kecamatan, pekerja sosial itu di kecamatan. Kabupaten, dinas sosial, puskesmas kabupaten, rumah sakit umum daerah RSUD, sekretariat PKH kabupaten dan pekerja sosial. Jadi itu yang kalau misalnya ada, bisa semua? Ya, semangarti? Ya. Mengerti atau mengantuk? Mengantuk. Puasa Jadi karena tidak lagi ada pertanyaan, tanggapan atau yang lainnya, maka pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.